Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niki. NIM 22650018 dari Politeknik Informatika kelas C. Di sini saya akan mereview materi tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Kemudian pengertian dasar istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak atau software dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Kemudian pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, kemudian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pertanyaan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Kemudian perangkat lunak, meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi pada tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan penggunaan menulis pada program langsung. 1995-an, kejadiannya generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama compiler. Generasi kedua compiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pada tahun 1960-an, kejadiannya pengembangan perangkat lunak, kesan konsep software engineering mulai digunakan. Pada 1970, perangkat pengembang perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Pada tahun 1980-an, kejadiannya perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Pada tahun 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP, Agile Process, dan Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Pada tahun 2000-an, platform interpreter modern atau Java, Net, PHP, dan lain-lain. Kemudian, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dari teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering, dari software engineering ke software design, ke software construction, ke software testing, ke software maintenance, ke software management, kemudian ke software tools and method, kemudian software quality, ke proses, dan software requirement. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak, tujuannya terbagi atas 3, yaitu yang pertama menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, yang kedua menghasilkan perangkat lunak yang efisien, yang ketiga menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor yang melatar belakangi munculnya RPL
Yang pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, biaya, pembangunan perangkat lunak. Kedua, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras, harga perangkat lunak. Yang ketiga, kemajuan pusat perangkat keras. Yang keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Yang kelima, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Yang keenam, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Yang terakhir, meningkatkan peran pemeliharaan. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini, atau gambar di samping. Kemudian, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Yang pertama, bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Yang kedua, bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan andalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Selanjutnya, bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan atau interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Dan selanjutnya, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya atau keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Selanjutnya, sifat dan karakteristik software. Yang pertama, software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa untuk dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Kemudian, hardware versus software. Ada hardware terdiri dari manufactured, worked out, built using components relatively simple. Pada software terdiri dari developed atau engineered. Yang kedua, deteriorated. Ketiga, custom built. Yang keempat, kompleks. Selanjutnya, ada kategori perangkat lunak secara umum. Yang pertama, kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak sistem, yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file. Yang kedua, perangkat lunak real time, yaitu program-program yang memonitor atau menganalisis atau mengontrol kejadian di dunia nyata pada saat terjadinya real time event. Kemudian perangkat lunak bisnis, yaitu memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, ditandai algoritma number crunching. Yang selanjutnya, embedded software, produk yang ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Selanjutnya, pada perangkat lunak komputer personal, sesuai kebutuhan personal seperti pengelola kata, angka, dan manajemen database. Yang terakhir, pada perangkat lunak kecerdasan buatan, yaitu penggunaan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Kemudian, tipe-tipe software. Yang pertama, sistem software. Sistem software yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan proses telekomunikasi. Kemudian application software, yaitu program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Yang ketiga, engineering and scientific software. Software yang
adalah software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi seperti vulkanologi, analisis otomotif, sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan science, contoh CAD atau computer aided design. Kemudian embedded software, yaitu software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM atau read-only memory, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Fungsinya digunakan untuk automobil atau kontrol bahan bakar, dashboard, sistem rem. Kemudian produk lain software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Fungsinya untuk kontrol produk, word processing, schedule hash, multimedia, management database. Kemudian web application atau web apps, software yang berpusat pada jaringan. Yang terakhir, artificial intelligence software atau AI, adalah software yang banyak digunakan algoritma non-numerik dan memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Saat ini bidang AI yang paling berkembang adalah experience system atau knowledge based system. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.